A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Gimana? warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, tadi keseruannya saya potong. Biar lebih asyik lagi kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimu salat muzibu da'wat. Wa huwa yaqbalu tambatan ibadi syai'at. Allahumma sholli ala khairil anam wa alihi wa sahbihi sahibul ulumi kama ba'd. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad SAW atas berkah dan hidayatnya. Pada malam hari ini kita bertemu kembali di Eksekutif Kelas Diagnosa Lidah dan bersama tim Derma kami dari Hong Kong dan keluarga besar KBU. Yang terhormat guru besar kita Yeseng KBU, teman-teman yang sudah hadir ada Bunda Aisyah, ada Bunda Ratna, ada Bunda Eva, ada Bunda Fatihah Karim, ada Bapak Patur, ada Bunda Nina, ada admin kita yang super grecep, ada Bunda Nuna, selamat malam Bunda Nuna, ada kemudian ada Bunda Puji, ada Mbak Puput, ada Mbak Rifka, dan Yiseng Peranita. Selamat malam Bunda Vera. Terima kasih banyak teman-teman. Sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, monggo kita lanjutkan. Iseng, silahkan dilanjutkan. Semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, tertib, ilmunya kita dapatkan. Insya Allah teman-teman cerdas semuanya. Allah mampukan untuk memahami ilmu-ilmu yang guru kita sampaikan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya kembalikan lagi kepada guru kita, Iseng Kristanta Tafadol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada malam hari ini kita sudah mau meningkat di materi yang kelima, sebenarnya pertemuan yang kelima. Tapi kita akui pertemuan yang ketiga ya, keempat ya. Julukan saya apa sekarang? Asisten desain ya. Asisten desain. Jadi asing ya. Asing Amirah. Masya Allah, Bunda Vera tuh aku dapat julukan baru nih. Ya. Jadi asing. Kamu kalah mau Vera. Bahagia itu kunci untuk menerima ilmu dengan gampang. Ya. Jadi karena kita sudah mau masuk ke area pelajaran yang pokok, biarpun kemarin sudah kita bedah satu persatu, maka malam hari ini kita coba mau mempelajari yaitu kriteria lidah. Ya. Teori Xinjiang sudah, Wusing sudah, materi dasar sudah. Sekarang tinggal diimplementasikan ketika melihat lidah. Oke. Nah, hari ini juga udah review ya. Kita udah review. Belajar ya, belajar mereview atau mengulang materi yang kemarin. Yang kita tadi sudah bicara tentang Xinjiangnya dan Wusingnya. Dan ini ada kasus, kalau melihatin ini kondisinya sudah bagus ya. Saya yakin rasa nyeri di dada, benjolan yang ada itu rilis, rasa ged ya, hilang. Jadi sedikit mau melanjutkan ya. Di sini kan kalau kita perhatikan ya, area sini kan area apa nih? Air limpa lambung. Ya, ini kan limpa ya, limpa aja tuh. Kita orang klasik harus bicaranya limpa. Ya. Oh ya, limpa. Limpa itu sesuai dengan organ kemarin adalah membentuk darah, ya, cairan, dan energi.
Berarti ini dari material, yaitu makanan. Ya, saya akan sedikit review dulu makanan. Jadi manusia itu sebenarnya tergantung dari makanannya, karena ada organ yang berfungsi untuk membentuk darah, cairan, dan energi. Ya, karena bicaranya gut, maka limpanya masalah karena ternyata di sini ada diindikasikan ada seperti retak. Limpanya terlalu kering, kurang cairan, sehingga tidak bisa membentuk secara optimal, sehingga cairannya kurang. Dampaknya adalah warnanya merah menyala. Ini merahnya sudah menuju pink ya. Itu ya, untuk masalah GERD itu biasanya di sini. Kalau di spinal, tulang belakang adalah di torakel 10 sampai L1. Itu pasti keluar, nongol. Ya. Keluar. Lumbar 1 ya. Jadi kalau karena saya belajar juga di tulang belakang maupun akupuntur, maka saya bicara ini. Sedangkan ini secara struktur diperbaikin dulu supaya akupunturnya bagus. Maka perbaikan ini bisa menggunakan senam Thailand, pijat Thailand, ya, pijat Thailand. Terus misalkan PAZ, kiropraktik, Yamatera, pijat, maupun bekam. Bingung kan? Nanti ya, bekam. Kita perbaikin baru kita bicara akupunturnya. Nah, akupunturnya di mana? Berarti ya titiknya titik limpa. Ya. Karena limpa menghasilkan untuk darah, cairan, dan energi. Karena ini ada kering, ada parit, maka kita menggunakan namanya ST. Ya. Lambung, karena bersifat mendistribusikan, karena bersifatnya organ food. Ini untuk benjolan, ini untuk apa? Titik dewa ini, ya. Ya kan? Di sini titik dewanya SP6. Oh, tadi saya bicara dengan titik dewa SP6 dan SP36, kemudian ditambah ini dengan 2 jarum, maka alhamdulillah klien tuh rilis, gitu. Nyaman. Itu ya, teman-teman. Ini review tadi benjolan yang hari ini. Oke, kita lanjutkan untuk materinya. Ya. Materi saya menggunakan ini buku yang sudah saya buat, yang kemarin Buna Nuna ya, melis siapa yang mau butuh bukunya ini. Tapi ini buku yang kita belajarin, tapi ini adalah sebagian aja. Karena saya juga menggunakan tablet Tibun Nabawi untuk menguatkan ke arah herbal ya. Jadi kalau ini adalah untuk konsepnya. Ini udah dibahas. Ini saat udah dibahas ya. Kemarin kita penjelasan tentang kekuatan menggambarkan diagnosa lidah itu. Nah, kalau kita ngeliatin ini, sekarang saya mau tanya dulu. Bentuk lidah ini, apa sih yang terjadi untuk gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Teka-teki. Yuk. Yang 1 terkait yin yang. Saya bicara hanya panas dan dingin. Jangan bicara diagnosa. Kategori 1 panas atau dingin? Bu Aisyah? Apa Bu Rifka?
gambar nomor 1 itu menggambarkan lidah itu kondisi panas atau dingin? Nggak kelihatan gambarnya. Gambarnya isi Nggak ada. Nggak kelihatan ya? Nggak ada. Lidahnya cuma angka kok. Oh, siap. Maaf. Kalau begitu saya tutup dulu. Tidak bisa main link ya. Oke. Sekarang kelihatan? Iya. Sorry. Makasih Bu Nina. Nomor 1. Kita bicara yin-yang ya. Panas sama dingin aja. Jangan bicara nanti ini. Mulai belajar. Ya. 1. panas. 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 Ya. Sepakat ya. Karena merah. Oke. 2. Dingin. Dingin. Oke. Karena putih. Pucat ya. Pucat Ya. banget. 3. Dingin. Dingin ya. Dingin ya. 4. Dingin. Dingin tapi ada. Ayo. Jadi Panas. panas yang terselubung, Pak. Panas, ya. Itu ya. Karena warnanya Kenapa hitam. panas? Coba, kenapa panas? Pertanyaan yang tadi jawab panas. Ungu. Warna ungu. Terus Berdasarkan apa lagi? Ada bercaknya ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini ada bercaknya. ada pori-pori itu. Jadi kalau begini tuh melihat begini ini adalah jadi panas tapi ada bercaknya gitu ya. Nah, kalau sekarang kan sudah tahu nih panas, dingin atau panas, dingin, panas, dingin. Ketika panas, solusinya diapain? Dikasih dingin kan? Iya kan? Dipanas kali dingin. Sekarang pertanyaan lagi yang kedua adalah kalau dingin dalam organ itu, organ apa aja yang berkriteria dingin? Dari limpa, liver, jantung, limpa, paru-paru, atau ginjal. Yuk, ginjal. Ya, atas adalah sifatnya positif ya, panas ya. Panas. Bawah positif, negatif itu ya. Ini langit, ini bumi ya. Ya Pak ya. Langit, bumi ya. Yang, jin ya. Yang itu berarti paru-paru dan jantung, ya enggak? Ya. Kalau tengah-tengah itu yang kanan adalah liver, ya enggak, organ kita. Yang kiri adalah limpa. Kalau jin berarti hubungannya dengan ginjal. Ya. Oke. Ini sambil review ya. Saya sambil review. Karena kemarin itu ada pertanyaan, Pak, untuk apa hubungannya kita belajar lidah dengan yin-yang gitu kan. Ya begini nih. Kemudian kita berarti kalau panas dikasih ginjal. Ya. Berarti maksudnya gini, kita perbaikin fungsi karena dingin kan? Ya. Karena dingin. Karena kita harus tambahin air, ya enggak? Ginjal karakteristiknya air kan? Iya. Air ya. Iya. Jadi kalau kita bicara akupuntur, maaf ya, berarti kita harus berpikir untuk titik ginjal yang sifatnya adalah lautan, berarti titik ginjal dan ginjal ya. Nah, kalau makanan itu bicaranya adalah berwarna hitam, ungu, ya. Untuk ginjal itu hitam dan ungu. Jadi seperti jamur, anggur,
Jadi ketika panas ini dikasih sop jamur, Bu. Tapi ya jangan yang pedas ya, tawar. Karena pedas itu karakteristiknya yang paru-paru. Kalau ginjal karakteristiknya adalah asin. Ya, ini pusing ya. Ginjal itu asin. Warnanya hitam. Ya. Sifatnya air. Berarti kondisi seperti ini kita bisa ngasih solusinya apa? Sesuatu yang bisa rasanya asin, bisa berwarna hitam, bisa sifatnya air. Sop. Dikasih sop. Apa, Bu? Oke ya. Paham? Paham? Ini sambil mereview Yang jenjang. rebusan kedelai hitam itu. Ya, pokoknya sesuatu yang bisa direbus apa apalah ya, dikasih kuah lah ya. Tapi nggak boleh pedas. Kalau pedas jadi oke? Panas. Yang. Oke ya. Oke. Nah, sekarang supaya cairan itu dibentuk, kira-kira organ apa yang membantu proses pembentukan cairan dan dengan energi dan darah? Karena limpa itu adanya di titik su atau bumi, ya kan? SP ya, SP. Rasanya manis, warnanya coklat kuning, ya, coklat dan kuning, ya kan? Titiknya kalau aku tuntur titiknya su, ya, gitu ya. Oke. Berarti masakan tadi berwarna coklat ditambah hitam, rasanya asin ditambah manis, jadinya rasanya Gurih. gurih ya, kan gitu kan? Itu bisa untuk yang demam, kondisinya seperti itu ya. Oke. Oke. Sekarang kita mau bahas yang dingin. Coba sekarang soal nomor ini, yang 3 ini. Yuk. Sekarang bukan dari saya, dari teman-teman. Biar asik. Belajar kita asik. Karena kalau nggak begini nanti kita kalau teoritis terus nggak tanya jawab, maaf, malah bingung. Apa lagi tadi yang dijelaskan Pak Budi? Ya Bu Aisyah, pucet. Pucet tadi jangan apa Zin? Ya statusnya Zin, ya kan? Zin. Oke. Kalau Zin berarti supaya netral, ya. Berarti ini negatif plus positif harus sama. Berarti harus ditambahin solusinya pakai yang, ya kan? Ya. Organ yang apa aja? Jantung dan paru. LU dan rasanya LU ini sifatnya Logam. Ini sifatnya apa? Oke. Ya kan? Logam rasanya apa? Logam rasanya apa? Pedas. Jantung rasanya pahit. Ya. Udah ya. Sekarang kita pelajarin ini. Warna ini itu sebenarnya kurang cairan dan darah bukan? Kan gitu loh. Atau kurang cairan aja. Ya, atau kurang energi. Ya. Kurang energi. Kurang panas dan energi. Jadi apa? Berarti ini tetap kita harus nambahin karena kemarin normal ya Bu ya. Lidah normal itu adalah cairan plus darah. Ya, berdarah ya. Cairan itu isinya ginjal. Darah liver. Kan gitu kan? Liver. Darah tuh yang nyimpen di liver. Ya. Yang distribusikan liver dan ini siapa? Jantung. Berarti kita kalau kondisi seperti ini tetap harus seperti tambah darah kan.
Ya. Yang menambah apa? FP. Jadi kalau kondisi seperti ini, kita bisa nambahin rasa pedas. Yang membentuk darah, cairan, dan energi adalah limpa. Maka manis itu selalu ada, Bu. Jadi kalau masak itu tolong kasih manis gitu. Manis pedas manis, ditambahin agak sedikit asam ya. Jadi kondisi seperti ini adalah sedikit asam, sedikit manis, sedikit pedas. Gitu loh. Ya. Asam warnanya hijau, ya. Manis coklat, pedas bisa merah, bisa hitam. Ya. Kalau merica hitam kan? Merah biasanya. Ya, oke ya. Udah pinter-pinteran. Sekarang saya akan diem. Oke. Kita bahas sekali lagi. Lanjutkan untuk. Yuk, sekarang yang ini. Yang nomor 2. Ayo, siapa? Kalau enggak kita lanjutkan. Udah ya? Sudah paham ya? Kuncinya yin. Udah nyanyiin. Ya. Tambah. Tambah yang. Ya. Ya kan? Solusinya yang kan? Tapi di sini tuh baru nanti bicara. Oh, nanti kita bahas berikutnya ya. Ini jenjangnya dulu ya. Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sip. Alhamdulillah. Nanti tanggal 29 ada ujian loh ya. Mungkin nanti saya akan ngambil hari apa gitu untuk ujian berpasangan ya pun Amira ya. Aseng. Nanti kita ada lakukan ini ya. Oke. Kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan. Nah, jadi udah, saya pikir enggak udah. Nah, ini ya. Jadi kalau bicara body, panas, dingin, jinjang, defisiensi. Ya kan? Kalau bentuk, lemah. Bentuk itu kalau lemah, jadi gini, lemah itu lembab. Kalau kuat, kering. Kayak tipis. Kalau lapisan ini bersifatnya adalah, ini kesimpulan ya Bu ya, yang saya gambar ini kesimpulannya bukunya tebal banget. Ya, tebelnya tebal banget. Ya lapisan itu dia akan selalu melihat adalah organ fu ya. Dia akan melihat organ fu. Nah organ fu yang mendominasi adalah lambung. Ya. Kemudian karakter lapisan itu ada panas, ini akan bicara warna kuning. Kalau dingin berarti warna putih. Ya. Kalau lemah biasanya tebal. Kalau kuat biasanya tipis ya, lapisannya tebal dan tipis. Kalau ini tadi bodi lemah berarti bengkak, kembung. Istilahnya tebal ya, ini tebal, jalan tebal. Kalau kuat berarti tipis. Tipis. Ya. Kalau panas berarti merah. Dingin berarti pucat. Pucat ya. Putih kalau pucat. Ya. Oke. Ini harus sedikit hafal. Oke. Lanjut. Ya, oke. Nah, kelembapan ini ya, kelembapan. Kelembapan adalah sama ya, kondisi dingin dan cair, jing atau jin. Pusat sama. Jadi penting yang harus kita pahami Bu, yang ini ya. Kita harus selalu melihat body. Ini penting untuk TCM klasik. Ini adalah utama. Organ Zhang itu apa? Limpa, liver. Ini spleen ya, limpa, liver, jantung, paru-paru, ginjal. Ini adalah organ Zhang.
Jadi kalau kita selalu akan lihat ini membentuk, ini menyimpan darah, ini adalah fluida, panas ya, energi. Ini juga menyimpan energi, ini menyimpan cairan. Sehingga kita akan bisa bicara bahwa, oh, kalau begitu, kalau kurang darah berarti kita harus berpikir liver. Karena yang menyimpan darah. Oh, kalau kurang energi, adanya parit, berarti kita pikir paru-paru. Oh, ternyata terlalu merah, terlalu panas, maka butuh cairan, berarti ginjal. Pusingnya udah tahu, Sp adalah elemen tanah, liver adalah kayu, jantung adalah api, paru-paru adalah logam, ginjal adalah air. Ya. Pemahaman ini yang kemarin saya jelaskan di dalam fungsi organ ini penting banget. Tolong kenapa saya selalu membawa itu, karena ini sangat penting di dalam nanti diagnosa apapun. Mau ke herbal, mau ke akupuntur, mau ke bekam, mau ke topung, mau tulang belakang, penting. Ya, sangat penting. Oke. Kemudian kita bicara yang kedua, lapisan. Lapisan itu bicara organ fu. Ya. Organ fu itu ada ST, lambung, ada kandung empedu, ada usus besar, ada usus kecil, ada usus kandung kemih, ya, bladder, kandung kemih. Lambung berhubungan dengan SP, kandung empedu bicara dengan liver, usus besar ya, bicara dengan LU. Ini liver ya, LR aja deh. SI bicara jantung. BL berarti kandung ginjal ya. Kandungnya berbicara ginjal. Nah, sifatnya ini adalah distribusi fluida. Jadi kalau ada yang retak, ada yang ini, ada yang yang bengkak atau gelembung, berarti fluidanya masalah. Nah, fluida ini pentingnya adalah di lambung kah, kandung empedu kah, usus besar kah, usus kecil kah, atau kandung kemih. Nah, karakternya sama. Kalau fluidanya itu limpa, ya, limpa, berarti seperti tadi menggambarkan secara utuh lapisannya. Kalau kurang kayu, ya, kayu apa? Angin. Berarti kalau ada lidah yang goyang-goyang, terus kemudian misalkan goyang itu kayak tadi kasusnya tadi kanan kiri nggak balance, itu faktornya kayu. Oleh karena itu kita bisa melakukan ditembak atau ditusuk di area kandung empedu. Kalau ada kurang energi, kayak istilahnya sembelit, terus ada stagnasi, itu kita harus bicara ke usus besar. Maka kalau kita di titik kemarin titik dewa, maaf ya, ini sudah saya jelasin, LI4, LI11. Ini sebagai titik dewa. Karena apa? Dia adalah tugasnya membuang badan. Kalau limbah, sampah, tubuh itu tidak terbuang, maka sakit. Maka dibantulah LU. Dia LI11 untuk dorong supaya kering. Kalau kering berarti tambahin air. Sifatnya di titik, tapi ternyata bukan. LI itu sifatnya tanah. Karena kalau kondisi ini adalah lakat. Ya, lakat. Lakat itu logam. Logam itu berarti nanti titik. Nah, posisinya yang belajar akupuntur nanti ya. Insya Allah. Awal Juni nanti kita akan ada privat akupuntur.
Untuk Hong Kong itu Bu Amira yang koordinir, untuk Indonesia kalau ada yang mau nanti kita gabung. Nanti Bu Nuna. Ya. Nggak usah bicara upah bayaran, tapi prinsipnya mau dulu. Ya. Urusan bayar, urusan nanti aja. Oke ya. Itu paham ya sini ya. Jadi ini yang tadi saya ulas ini adalah hal yang penting untuk kita pahami. Ya. Oke, ini udah saya pikir tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini yang bicaranya adalah kondisi lidah normal, ya. Lidah normal itu kriterianya bodinya putih merah pucat, tidak terlalu putih dan tidak terlalu merah, ya. Kemudian bodinya pun juga tipis. Tipis itu dominan untuk laki-laki ya. Kalau wanita dominan harusnya bentuk lidah wanita ada tebal. Jadi kalau ibu melihat seorang wanita lidahnya tipis, maka dikatakan kurang darah. Tapi kalau melihat laki-laki, bodinya lidah itu, otot lidahnya tebal, berarti dia kurang olahraga. Karena bengkak. Ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini teknik ya kemarin, bahwa lidah dibagi 3, upper banner, middle banner, lower banner. Saya mengajarkan kaidah di sini nanti ini sebagai keilmuan yang sebagai fundamental yang saya pakai di dalam teknik terapi. Ya, upper banner, middle banner, lower banner ini akan saya gunakan sebagai dasar terapi tradisional Indonesia Sehat yang saya rintis ya, KBU Corporate. Baik untuk akupuntur, baik nanti untuk semuanya ya. Kaidah tadi yang harus saya jelaskan, teman-teman. Oke. Ini udah kemarin ya, pernah paham ya. Kita mau masalah topologi udah, saya pikir udah. Ini bengkak. Jadi gini, ini ada sedikit saya jelaskan ya. Bengkak itu adalah sesuatu yang sifatnya tebal, tebal sebelah atau tebal keseluruhan. Ya, sehingga nanti dikatakan ini bengkak hati. Ya, sorry, bengkak hati. Karena ini, tapi kalau dikatakan bengkak hati itu seujung dari pangkal sampai ujung ini lidahnya kayak gini ya. Ini, karena ini mengkilat berarti panas, Pak. Ya, panas. Panas ini bisa dicari dari patogen. Gitu ya, panas. Jadi bengkak panas, di mana? Di hati. Jadi hatinya panas dan bengkak. Tapi kalau ini nanti sebelah, ya ini sebelah ini, ya, maka ini dikatakan limpa. Kenapa? Karena bengkaknya bulat, Bu. Jadi kalau lidahnya ini kan lurus nih, seperti lidahnya idealnya gini, ya kan? Tapi ini gini. Nah, gitu loh. Jadi ini bengkaknya bengkak limpa. Semua ini ya bengkak limpa. Jadi ini yang dicatat parameternya ini. Ya. Ini juga sama. Ini pengertian bengkak ya. Jadi kalau nanti ibu melihat tadi seperti yang tadi gambar yang lihatnya Bunda Kartina tadi, yaitu bahwa problemnya sebenarnya bengkak limpa, bukan liver. Di sini lebih tipis, di sini biasa, ya, tapi ini lebih cekung. Bengkaknya limpa yang dipengaruhi oleh angin, oleh liver gitu. Patogennya patogen liver. Jadi kalau ada bengkaknya itu nggak seimbang, berarti patogen angin yang berpengaruh. Ya. Oke. Kita lanjut dulu. Ya. Ini ya. Kalau ngeliatin begini, indikasinya adalah apa? Seperti tadi, ya. Limpanya panas, kan merah kan. Hatinya ini panas tapi ada lembab. Ini nih, seperti ini ya. Maaf ya. Ini kan bengkak nih, Bu. Ya. Berarti istilahnya gini. Liver kan rata nih dari ujung sampai sini kan. Nah, tapi warnanya merah berarti panas. Panas, lembab. Karena bengkak.
bagian kiri. Ya. Livernya, jantungnya panas. Tapi ini ada warna-warna yang seperti lebih ungu. Pak, jantungnya juga stagnasi toh Pak? Ya boleh, karena warnanya ungu. Ungu itu menuju stagnasi. Ya, panasnya merah, tapi panasnya stagnasi. Jadi kayak darah kental lah ya. Kalau stagnasi itu darah kental. Kalau dibekam, nah solusinya apa? Pak, kayak gini bisa dibekam. Kalau ini bekamnya bekam basah. Karena apa? Darahnya panas. Nah, terjadi bentuk yang ini tipis, yang ini berarti pengaruh fluida. Fluida. Nah, fluida ini yang menguasai adalah organ atau bagian distribusi. Jadi, kalau kondisi yang seperti ini, kalau kita orang akupunturis bisa menembak ST, bisa GB, bisa LBL, atau LI, atau SI. Karena ini berhubungan dengan liver, maka kita tembak dengan GB. Nah, GB itu ibunya bisa juga apa? GB ibunya apa? GB. Di Wusing ada loh kemarin. GB ibunya apa? GB ibunya adalah BL. BL. Kalau ini liver, ini ginjal. Ya. BL berarti ketika kondisi seperti itu, ibu bisa melakukan misalkan BL, jalur kandung kemih. Karena ini bicara energi, maka sifatnya LU, logam. Ya. Lembab kan? Lembab berarti kering, bisa jadi dengan HT, api. Ya, panas. Ya. Ini panas dingin misalnya gitu. Panas ditembak ke panas dulu atau panasnya diratakan. Tapi istilahnya ini lebih baik bukan api, tapi yang diambil adalah BL bersifat logam, berarti bersifat energi, bersifat fluida. Mumet ya, maaf. Ini materinya sudah kayak materi ini ya. Sorry. Maaf ya, maaf teman-teman. Oke, paham ya? Tadi ini kasus. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya tadi bicara di kasus yang tadi. Ada suatu benjolan. Ya, benjolan di sebelah dada. Tadi ada gambar yang kaitan dengan benjolan di sebelah dada. Dada ini adalah bisa digambarkan sebagai dada. Bisa digambarkan sebagai payudara. Payudara biasa untuk wanita, dada biasa untuk laki-laki. Hari ini saya menemukan dua kasus klien yang sama. Ya. Yang satu wanita ada benjolan, yang laki adalah karena nyeri. Ya. Enggak Pak, enggak apa-apa. Tapi kan jadi ya enggak apa-apa sih Pak. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Iya, tapi kadang-kadang saya nyeri. Oh ya udah. Coba di tulang rusuk nomor 3 dan 4. Coba ditekan sedikit, sakit nggak? Lihat pasti. Karena ini pasti ada sakit gitu. Ada benjolan kalau di lidah nampak ada benjolan. Itu laki-laki. Ya. Ini pemahaman di dalam pemahaman anatomi dan fisiologi tulang belakang maupun otot dan tendon. Jadi, oke, ini dada. Jadi kalau ada ini liatin sini ada benjolan nggak? Nah, ya, gampang. Tadi gampang ya, sudah bisa tahu kan. Nah ini, yuk kita mau lihat yang tadi ya sambil belajar bahwa tadi benjolan di dada nih, seperti tadi yang ini saya lihatin di dada ya. Berarti ini ada kalau nggak benjolan kanker atau tumor. Kemudian ini beda ya, bengkak di lambung dan limpa ya. Kemudian di sini bengkak di area, tapi ini warnanya agak lebih mengkilat. Berarti ini ada
Stagnasi. Nah, stagnasi itu biasanya diidentikan bisa dahak ya. Dahak. Dahak atau plekma, atau miom, atau lipoma, atau batu. Jadi kalau sudah ada mengkilat, berarti ada dahak yang mengkental, Pak. Batukah, miomkah, apa gitu ya. Bisa dilihat ya. Kalau masih ungu-ungu begini, ya, ungu-ungu begini adalah ada stagnasi biasa. Nah, ini area dada ya. Ini area limpa dan lambung yang panas. Area liver nih yang tadi dikatakan liver tadi ini. Livernya ini panas. Tapi dipengaruhi oleh apa? Limpanya panas. Karena selaput lambungnya, SP-nya, selaputnya kuning, panas. Gitu. Tapi ini agak ungu, berarti sedikit ada stagnasi. Biasanya kayak begini, lidah yang seperti ini adalah lidah yang masalah kurang darah. Biasanya orang HD, orang cuci darah, orang yang apa namanya itu thalassemia dan yang lainnya ya, itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini bengkakan ya, bengkakan tadi ya, ini payudara seperti ini, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini ya sama ya. Area darah menggambarkan ada kelainan. Apakah jantungnya, ya? Apakah ini kan stasis nih. Kalau yang seperti ini, solusinya seperti kalau ini panasnya panas patogen ya. Bisa jadi emosi, bisa jadi faktor dari luar di area dada maupun di area paru. Ya. Ini maaf, ini ada bibir, nanti bicara bibir itu berhubungan dengan lambung. Lambungnya pasti panas. Kalau ini berhubungan makula, berarti ada hubungan dengan paru. Oke. Jadi ibu-ibu bisa memahami ya, ini ada gambar bengkak area dada, oh sini, area dada sini. Kalau kita bahas lama nih, ya. Nah, sedikit deh saya bahas ya. Ya. Ini lidahnya tipis dan cekungan ya. Kemudian ini ada panas. Kalau ada panas, biasanya kalau kayak gini seperti ini ada bisa dikatakan ada kemungkinan ada lambung yang mengeras. Apakah nanti kalau ada kista kah atau kanker kah? Biasanya kayak gini. Tapi atau mungkin tidak ada apa-apa, tapi hanya panas biasa. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, berarti fluidanya kurang ya, energinya G-nya kurang. Kondisi ini hanya energi dan darah. Kondisi yang seperti ini tembak dulu energi dan darah. Kenapa tuh energi? Karena dia tidak ada energi untuk dorong, tapi kering. Nah, cairannya kurang, darahnya kurang. Karena bentuknya gini. Nah, cekung, naik dikit, cekung, baru naik lagi. Nah, idealnya lidah ini itu adalah ini. Nah, ini yang kurang nih, yang kurangan. Ini kekurangan. Ini area yang harus diisi. Diisi apa? Cairan dan darah. Diisi cairan dan darah, tapi butuh energi. Maka fungsi limpa itu penting. Karena pembentukan energi darah dan ini. Didukung dengan makanan karena di darahnya. Berarti apa? Kalau darah berarti liver. Cairan berarti ginjal. Energi berarti agak pedas. Paru-paru. Seperti itu. Ya. Jadi ini yang terkait dengan lidah.
kemudian ini sama bekas gigi ya, tapak gigi. Jadi ini masalah yang dikasakan kurang defisiensi C. Jadi kalau ada tapak gigi, kemudian ada parit, kemudian ada bengkak, itu istilahnya kita langsung tunjuk kurang C, kurang energi. Berarti apa? Kalau kurang energi, bisa jadi kita harus perbaiki di tembaknya. Itu satu organ paru. Karena yang menguasai C adalah paru. Solusinya adalah satu ditambah fisik olahraga. Yang kedua, kalau makanan yang agak pedas. Terus bukan karena suka pedas kemudian pedasnya level 10, bukan. Yang penting makanan itu agak ada unsur pedasnya. Seperti jahe, seperti merica gitu loh. Ya. Oke. Ini lidah yang ujungnya goyang. Ini faktor emosi. Ya, goyang itu faktor patogenesis dari emosi patologi karena angin. Ini kelembapan. Jadi lembab itu berhubungan dengan C ya, Bu. Nih seperti ini gambarkan tadi. Ini ya, ini adalah bicaranya adalah area merah tengah adalah lambung. ST atau limpanya panas, ada patogen. Kalau yang ini lembab, bengkak. Ya. Bengkak dan warnanya agak merah ungu. Ini retakan. Ya, retakan. Retakan sama. Retakan itu pengaruhnya adalah cairan dan energi, ya. Karena nggak bisa fluidanya, nggak ada. Kalau cairan begini, ini kita nembak, misalkan contoh nih kalau kita belajar ini. Kalau orang yang fanatik tulang belakang, orang PTB, Yamatera, kiropraktik, PAJ, dan kalau mau memahami, maka ini digambarkan sebagai apa? Jalur tulang belakang. Kalau bicara nanti permainannya begini, dibagi tiga lagi, ya. Torakel 1 sampai 5, torakel 5 sampai 10, torakel sampai lumbar. Ya, itu kalau orang mau belajar, mau membaca. Nah, tapi karena ini ada parit, maka kita bicara bahwa tulang belakangnya sumsumnya kurang, cairan sumsumnya kurang, gitu loh. Maka kita kalau begini sih orang yang kemarin ini ya bicaranya GB34. Sebagai apa? Penghasil atau suplai sumsum, cairan ginjal. Ya, dia sebagai titik lautan cairan. GB34 khususnya untuk di itu seperti itu kalau di akupuntur. Terus kalau bagi kita herbalis atau orang kopung gimana gitu? Seperti itu. Asik ya. Asik banget loh kalau di belajar lidah dihubungkan dengan pengobatan nanti. Insya Allah nih 3 bulan nih saya diminta untuk mengajar 10 teknik di dalam 3 bulan yang harus bagaimana merumuskan. Ya. Kita nanti hampir sama. Sehingga saya penting banget dalam hal ini nanti teman-teman kumpulkan data-data untuk kita klien-kliennya untuk difoto lidahnya, kemudian kita Bapak Ibu punya ilmunya apa, baru kita nanti kita bisa tanyakan, konsultasikan. Insya Allah dijawab, insya Allah. Mungkin ada teman-teman yang belum dijawab, tolong di reminder ya, diulangi lagi. Pak maaf. Oke, kita ini. Ya, ini ada satu lapisan yang kuning lengket, ya. Nah, karena ini dipangkal, maka bicaranya nih ya, kemarin topologi lidah karena ini dipangkal, maka ini akan bicara usus. Usus itu kecil, usus besar. Kemudian ada kandung kemih, ada ginjal. Tapi kita harus bicara secara utuh orang
orang klasik itu hanya bicara nih ginjal. Berarti ginjalnya ada satu panas. Berarti cairan ginjalnya panas. Berarti perlu dicairin, tambahin air, gitu ya. Apakah prostat, rahim, dan yang nanti ketika bicara rahim berarti di sini reproduksi, prostat reproduksi, ya kan, berhubungan kandung kemih, usus nanti faktor untuk pengolahan cairan, ya, dan pembuangan rektum maupun kandung kemih, ya. Oke, ini yang bengkak. Ya. Ini kriteria yang pengertian normal, lidah normal itu seperti ini. Tadi udah tahu ya, udah dijelasin ya. Kalau bicara cairan, maka berhubungan dengan lambung. Bukannya tadi ginjal, Pak? Ya, karena lidah itu menggambarkan adalah jantung. Yang sehingga yang menghasilkan ini dari ginjal dan ini kan ini nih. Abi mingmeng, kiri ginjal, kiri jantung. Kemudian digambarkan di lidah. Gitu ya. Nah, jantung ini membawa darah dari liver untuk didistribusikan. Abi mingmeng langsung memberikan gambaran pada lidah. Oke, ini udah, saya pikir sudah. Nah, ini darahnya kurang, sedikit kering, tipis wanita. Nah, tipe-tipe ini biasanya wanita. Terus apa? Biasanya adalah hasil pas menstruasi, setelah menstruasi atau haid. Ini pucat, livernya darahnya kurang, ini tertuan ya. Ini merah, ya, yangnya lemah, jadi tambahin jam. Sedikit basah, sedikit bengkak, ya, jadi kurang bengkak itu. Jadi kalau udah bicara bengkak, berarti energi. Ya, bicara tipis, berarti darah dan cairan. Oke. Kalau ada retakan berarti fluidanya atau energinya kurang. Bengkak, retakan itu energinya kurang. Nah, yang mau didorong apa gitu loh. Kalau bengkak itu harus energinya bersifat apa? Panas. Kalau retakan energinya bersifat dingin. Air ya. Seperti alam semesta aja. Makanya fenomena pengertian yin yang, pengertian wusing secara alam semesta dengan wusing secara tubuh, wusing terhadap penyakit itu betul-betul dipahami ya. Muslim, klaim dan yang lain. Jadi kalau udah bicara ini sih, insya Allah kita bisa ngikutin lah. Oke, ini juga lidah merah, lapisan panas penuh ya. Yang ini kalau panas kosong dan panas kosong dan panas penuh itu kalau tidak ada lapisan maka dikatakan panas kosong. Kalau ada lapisannya berarti panas penuh. Pengertian panas penuh itu dalamnya penuh. Kalau kosong berarti patogen. Jadi kayak kalau nggak ada itu ada faktor lingkungan. Mungkin kayak kita itu gini, kita duduk bekerja di area dingin, gitu. Sehingga kita pucat tapi nggak ada cairannya seperti ini, seperti nggak ada lapisannya. Tapi kalau kita itu kosong, jadi retak kosong, gitu. Jadi bisa jadi dia kepanasan atau tubuhnya kurang kuat, musim panas. Oke, kita nanti udah ini pembagiannya. Ini kriteria panas kosong dan ini nanti sudah. Ini gambaran topologi sudah paham. Minum dulu kalau sudah. Iya sudah ini. Sambil lumayan ya. Tuh ya. Oke. Cara angin. Nah tadi ya Bu ya, jadi faktor yang seperti Bu Nuna tadi sampaikan itu ada yang, nah karena angin biasanya tadi saya cerita bahwa ini nanti goyang sana, goyang sini, itu karena angin. Atau spot, ini berupa spot ya. Patogen yang pokoknya kayak panas-panas yang pelentong-pelentong itu apa sih? Jadi patogen. Ini udah. Ini sebenarnya udah pernah saya jelaskan di tanggal 30 Mei ya.
Tanggal 30 Mei udah jelaskan karena ini. Oke. Ih, ngeri ya. Badan lebih merah, tebal, kering, lapisan tua, coklat. Kalau yang kayak gini itu ketahuan ini, karena ini sudah gosong ya. Sudah gosong itu ya tinggal ngasihin pahitnya aja gitu. Lebih Kirain itu habis makan makan apa? cumi-cumi itu loh, yang hitam itu loh. Oh ya, yang cumi-cumi bisa. Ini ada lidah Iya. ini bertahan karena sampai akarnya. Kalau hitam doang karena habis makan tanyain Bu, makan apa gitu ya. Jadi jangan Kalau tertipu. lidah orang luar itu gimana, Pak? Gimana? Kalau lidah orang luar itu apakah sama? Sama, sama. Nanti Ini saya ini ya, saya kasih bahan itu, saya fotoin lidah-lidah orang beberapa boleh, negara gitu. boleh Bu. Nanti Yang real, insya Allah. kita nanti Nanti bisa buat bahan perbandingan gitu. Kalau saya kalau lidah orang Afrika kan merahnya minta ya. ampun ya, Nanti merah kita banget. betul dikatakan normalnya dia seperti apa, dikatakan Iya, ini iya. nah gitu loh Nanti ya. saya nyari yang paling ada 5 negara lah ada. Siap, Misal. siap. Untuk soal ya Bu, untuk soal ujian ya. Siap, siap. Ya saya sering melihat sih, soalnya kan di sini pun beberapa negara ada tuh balik perempuan mau laki-laki. Nanti coba dibahas ya, Pak Iseng ya, boleh Siap, ya? siap, siap, siap. Jadi tambah Hmm. waktu nanti insya Allah kita temanya membahas tentang lidah orang luar. Asik nggak? Asik karena gini, kita harus menambah kalau bahasa itu kan kosakata nih. Kita Hmm, harus nambah pustaka kita gitu kan. Kayak ya, apa ya? Kayak apa sih sebenarnya library lidah kita terus ya. ada berapa negara ini nanti kan ada Tanzania, ada Nigeria gitu kan, Pakistan, Bangladesh, Nepal tuh banyak di sini. Siap, siap. Tinggal melet aja, melet gitu kan, nggak tahu dia ngerti nggak melet. Tak foto aja udah thank you. Siap, siap. Itu nanti Jadi memang ingat belajar Pak penting. Lestri bisa. Ya, pokoknya semakin kita itu praktek, semakin kita mendata, insya Allah kita itu akan lebih paham. Dan nanti lama-lama akan paham secara otomatis. Ya. Oke, kita ini panas panas api sama panas ini ya. Ini udah jalur meridian ya. Yang Ming itu apa dia tuh? Yang Ming channel apa? Yang Ming itu usus besar Bu, ya usus besar dan lambung. Yang Ming itu bersifat fu, lambung usus besar. Biasanya ini faktornya ada panas dan kering. Ini ya nanti bicara ini panas api. Nah ini ya, karena panas yang bersifat sindromnya api. Jadi kalau panas biasa, jadi rasanya panas itu menyebar. Tapi kalau sudah sindromnya panasnya api, dia itu atau tajam ya istilahnya hanya satu titik. Solusinya ada, ini sudah pernah dibahas ya. Ya seperti ini tadi panas api, yang gosong itu panas api. Obatnya adalah pahit dan dingin Bu. Ya, pahit dan dingin. Kok pahit? Iya, karena ini bersifat api. Jadi pahit itu kenapa pahit itu berhubungan dengan paru, api? Karena pahit ini adalah mendinginkan. Jadi nanti, makanya kalau nanti ketemu pakar dari mana? Pakar herbal, itu bisa jadi Yang tidur jangan melorot nih. dikasih pahit nanti tambah drop dong. Ada itu ya. Panas terus ini ya. Kalau panas itu hanya dikasih pahit. Maka ketika ada anak demam, itu kasih pahitan aja. Pahitan apa aja lah dibuat. Misalkan contoh ada orang yang kejang-kejang ya. Kenapa kejang-kejang dikasih kopi? Kenapa Bu? Pak? Kenapa orang kejang itu ada solusinya kasih kopi? Kopi kan pahit, Pak. Nah itu jawab ya, sudah terjawab kan? Oh ternyata kopi itu pahit gitu loh. Oke ya. Nah, jadi tadi ada pertanyaan sih.
Dari grup itu juga ada, Pak, anak saya demam. Saya kalau nyari biji, karena sekarang itu kan baru musim demam berdarah ya. Dan demam berdarah itu solusinya itu obat. Bisa jadi obat obat pepaya atau biji mauni gitu loh. Daun pepaya. Biji pepaya juga, kalau biji pepaya itu sebenarnya dia kan hitam ya. Itu pahit, Bu. Saya pernah buat kopi biji pepaya. Tambahin jahe, keren. Mantap. Oke ya. Oke, kita lanjut. Ini udah tahu ya, tuh bintik merah. Ini udah pernah kita sebenarnya belajar. Ini yang spot ya. Spot sama poin. Nah, ini kalau yang spot dan poin, istilahnya kalau poin itu seperti stagnasi. Poin juga sama, stasis ya. Kalau kalau sudah sampai tebal kayak gini, stasis. Namanya ban atau Ada yang tidur ngorok ya? enggak. Enggak, aku pikir inian aku. Iya, kayaknya tidur deh. Ketiduran kayaknya. Iya, ketiduran. Ya, kita nanti mungkin ditutup dulu ya sebentar ya. Oke, ya sih. Ini Pak, jadi Isen kalau lihat lidah itu jadi baiknya itu jarak dari setelah makan itu berapa lama? setelah makan, sebenarnya bisa 1 jam, 2 jam, paling bagus. Kalau setelah terapi itu langsung, Bu, karena tidak ada suatu aktivitas lain kan. Ya, mau tanya nih, ini lidah yang mana yang bengkak? TTL nih. Saya kasih nomor dulu. 1, 2, 3, 4. Ini ada bengkak semua ya. Yuk, tes. Mana yang bengkak? Bengkak 2. lambung. 2, bengkak apa? Limpa. Bengkak limpa. Limpa, oke. Nomor 3, bengkak apa? Bengkak liver. Liver, keren. Nomor 4, bengkak Jantung. jantung. 1, Dan dada. dada atau Ah, limpa ya. gigi. Ada limpahnya ini penuh nih. Ya. Dadanya juga ada ya, dadanya ada. Maksudnya pertanyaan tadi itu ya. Alhamdulillah. Ya kan? Ini mana yang kurang darah? Nomor 2. 2. Dua-duanya 1, 2 sama kurang 1, 2 pasti sama. Nomor 1. 1 ini sebenarnya kurang, karena ini tipis ya. Ya. Kalau ini sebenarnya darahnya cukup, tapi terlalu panas. Jadi kalau ngeliatin jantung begini ini, sorry. Jantung kan kayak jendol gini ya sebenarnya ya, memanjang ya. Berarti sebenarnya ini loh, lidah paling bagus kan gini kan, ya. Berarti ini bengkak jantung. Jadi ini panas, posisinya jantungnya panas. Ini kan bagus nih, ya. Tapi ini tipis, jadi gini nih. 1, ini kosong. Oke, sip. Ini bintik merah. Saya mau lanjutin ke selaput. Kelihatannya udahlah untuk body udah kita mau bicara selaput. Ini lapisan ya. Jadi ini kesimpulan sebenarnya, Bu. Ketika tidak ada lapisan, maka darahnya adalah su. Darahnya lemah.
Tidak ada lapisan tapi ototnya merah, berarti darahnya lemah dengan panas kosong. Jadi patogenesisnya adalah panas. Ketika darah merah tanpa lapisan, itu panasnya penuh. Ya, panas kosong, panas penuh. Yang tadi pakai lapisan. Ini simpulan ini. Jadi kalau kita lihat darah jin itu ini ya sedikit ya, jin itu bisa digambarkan satu, darah, cairan, sama energi. Ini adalah kekurangan jin. Ya. Kalau su, istilahnya lemah. Ya. Kalau si, kuat. Tadi ya, udah lihat ya. Jadi kalau lidah pucat, ini lidahnya pucat. Maka kurang darah, cairan, dan lidahnya merah, tapi tidak ada lapisan. Berarti masalahnya adalah darahnya, yinnya kurang, tapi dipengaruhi dari patogenesis panas luar. Atau mungkin pas siang hari, atau pas musim panas. Ya. Oke, simpulannya itu. Ya, saya lanjut. Oke, ini sedikit ada benjolan, ada seperti apa ya? Bintik-bintik ya. Bintik-bintik ini apalagi putih, kalau munculnya putih, itu panas ya. Panas banget. Kalau area yang kena itu misalkan di area sini, berarti livernya yang panas. Kalau area seluruh tubuh, berarti seluruh tubuhnya panas. Jadi kalau ada begini, berarti apa? Defisiensi jin. Jinnya jin apa? Ya izin, karena dia defisiensi jin. Karena panas kosong, karena tambah selaput. Berarti butuh darah, cairan, dan energi. Ya. Oke. Mau. Nah, ini warna ungu. Ya, warna ungu. Kalau darah ungu warnanya maka dikatakan stasis. Ketika merah, lidah merah itu ya panas. Kemudian ada biru ungu dikit atau merah ungu. Kemudian ada yang apa ya, ini ya pucat, lidah pucat. Jadi kriteria untuk lidah stasis. Kita lanjut. Di sebagian ungu, makanya kadang-kadang kalau udah ungu bicara stasis. Ya. Nah kayak ini ya, kalau ada aliran-aliran yang seperti ini, kriterianya adalah dia fluidanya masalah. Seperti yang kelihatannya ngeri, tapi ini fluidanya. Jadi fluida itu berarti kita ambil bagian tadi organ fu. Ya. Biarpun kita bicara di organ, tapi kita bantu kalau di akupuntur itu kalau aku pijet, jadi jalur simpatik, jalur samping. Jadi kalau pijat itu organ fu itu di jalur samping ya. Itu biasanya nyeri. Itu kriteria pijat. Ini nanti saya kasih PR ini untuk dijawab. Mungkin saya tunggu di WA. Nanti saya kirim gambar ini untuk jawab pertanyaannya, ada beberapa ya. Saya mau. Yang khusus tadi payudara ya.
darah tadi ini yang tadi kita bahas. Jadi ada warna, benjolan, dan yang lainnya bukan masalah di payudara. Kanker maupun tumor maupun yang lain. Tapi istilahnya masih kondisi aman ya, masih kondisi aman. Kalau sudah nggak aman, Pak, lidahnya itu bengkak melulu. Yang saya alami, yang ada klien saya itu yang bengkak sudah benar-benar itu bengkak, tapi mengkilat. Jadi lidahnya itu mengkilat. Jadi menunjukkan ada plekma, dahak maupun kista atau apa. Nah, di pena ini menggambarkan khususnya adalah pena ya. Ini belum saya jelaskan kalian ya. Jadi ini adalah menggambarkan pembuluh darah yang ada di limpa ya. Ini. Kalau udah biru berarti ini stasis, jadi stagnasi. Jadi ini solusinya bekam, dilintah, diambil atau dikeluarkan darahnya, atau dikasih di bawah ini madu ya, biar berkurang. Jadi ada, ya. Jadi ini adalah stasis darah. Ini kalau orang, kalau ada orang yang bel palsi, stroke, kemudian ada orang yang ini biasanya terjadi nih lidah yang ada di sini, Bu. Makanya jadi kadang-kadang perlu foto diangkat ya, supaya kita tahu kondisi limpanya. Kadang-kadang terjadi stasis darah. Ini normal karena nggak ada orang yang malas makan biasanya di sini. Udah parah. Kalau seperti itu dibekamnya di titik mana? Di titik limpa, Bu. Jadi di bawah belikat ya. Di istilahnya kalau di titiknya itu di titik DU9. Di BL 17 18 20. Ya. Jadi ada belikat di bawah sini biasa. Itu Bu, kan 11 ditambah 7 berarti 18 ya, 18. Sekitar itulah. Area tengah. Jadi kalau area tengah ya Bu, di torakel 7, torakel 8, 9 itu. Ya. Bekamnya. Ya, pasti di area situ pasti berinjil banget. Kalau saya kadang-kadang karena lihat begini, saya akhirnya bisa ngembangkan titik ini, lokasi ini nih, pasti kalau nggak ada masalah. Di jam terbang juga, ini sama ya. Hari ini saya juga melakukan, jadi awalnya gelap, tapi setelah saya terapi di titik limpa, SP6 dan SP4, itu ya berkurang. Karena sebenarnya mau saya 30 menit, karena saya waktunya agak ini ya kurangin aja deh. Hanya 10 menit, hanya tarifikasi. Ternyata tidak optimal. Jadi kalau kita ini lebih baik 30 menit. P6, SP4, SP6. Oh, SP6. Oke, ini ya. Ini Bu, gambarannya di sini. Jika vena ungu tua, maka stasis darah di jantung, paru-paru. Ya, hal ini mengindikasikan pengerasan arteri di otak. Ketika vena bengkak, berwarna gelap dan bengkok, pengerasannya pembuluh darah, tekanan darah tinggi, uratnya banyak menonjol dan terlihat seperti cacing tanah, maka penyebabnya adalah sudah parah. Nodul gelap pada vena, nodul kecil seperti butiran beras dan gandum menunjukkan pengerasan arteri dan pilihan jantung. Jadi sebenarnya ketika ada orang sakit jantung, itu di situ memang ada nampaknya. Gitu. Jadi
kalau ada vena, ini saya jarang ngomong sakit jantung kalau saya, karena saya ini teman-teman ya, sedikit saya kasih gambaran bahwa ketika dapat klien, biarpun penyakitnya berat, jangan pernah bicara sakitnya berat, biarpun kita tahu sebenarnya berat, jangan pernah. Jadi menakutkan, karena gini, ini adalah ming-meng, ruh, sen, api ming-meng di ginjal. Ini adalah cairan ginjal. Emosi ini, ketika semakin umur bertua, cairan ini kurang, Bu. Semakin maju ya, semakin maju. Nah, emosi itu lebih parah panasnya. Semua emosi ya. Semua emosi itu, maka saya mengharapkan ibu-ibu tidak perlu emosi. Karena emosi ini sangat mempengaruhi, memperpendek umur ini. Karena kalau cairan ini berkurang, maka karakteristik marah, lupa ingatan, sakit, boyok, dan yang lain. Karena ini cairan yang di sini, ini cairan nih. Ini api ming-mengnya itu. Ini emosi. Mau marah, mau kecewa, mau dendam, mau apa, ini pengaruh banget. Nah, emosi itu bersifat izang ya, bersifat panas. Sehingga mengurangi cairan itu membuat mudah penguapan. Oleh karena itu saya mengharapkan teman-teman yang belajar di sini jangan pernah emosi. Ikhlas dan sabar. Seperti surat Al-Baqarah ayat 155 ya. Ikhlas dan sabar. Kondisi apapun dilakukan itu ya. Karena faktor emosi Mengendalikan emosi. ya, emosi ini benar-benar nanti akan menguras cairan. Ya. Nah, kalau udah terkuras ya udah tinggal ini blek udah bablas. Hati-hati. Ya. Istilahnya dengan sumbu pendek jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu ya. Saya mengharapkan teman-teman yang sini udah tahu, jadi nanti suatu saat saya bahas ya. Jadi semakin tua itu otomatis penyakitnya semakin pinggang, semakin osteoporosis, kaku-kaku, terus kesemutan, itu karena tua sebenarnya. Penyakit cairan ginjalnya kurang. Ya, makanya guru saya mengajarkan kalau bisa fenomena yin-yang ginjal itu diajarkan lebih dahulu biar mereka paham. Oke. Oke, kita udah bahas ke nih. Nah, bentuk tadi udah tahu ya, bentuk panjang pendek gitu kan. Oke. Tipis. Tipis pucat, maka darahnya lemah. Tipis kurang jadi tipis tanpa cairan, berarti yinnya lemah. Ini secara ilmiah sudah 1,9 itu lidah itu tipis. Ini berarti kurang darah. Kalau ini adalah darah defisiensi atau darahnya lemah, yinnya lemah. Jadi oke, bahasa Inggris. Ini masih bahasa Inggris ya. Oke. Ini maaf. Terus kemudian ketika darah lemah, kemudian ada lembab nih, ya bengkak. Jadi lidah itu bengkak. Maka ini dikatakan kalau bengkak berarti ada plegma, dahak. Nah, ketika bicara dahak berarti kurang energi. Fluida energinya kurang bagus. Ini kondisinya adalah kurang darah, ya. Tapi ini ada benjolan, maka posisinya ada plegma. Ini ya, ini kan. Sisi ini adalah seperti ada plegma. Nah, plegma ini bicaranya kurang C. Jadi kalau bengkak pokoknya kurang C ya. Yang bengkak ini di lever kan. Lidahnya yang tipis di limpa. Limpanya kurang darah,
berdampak, ya. Istilahnya kayak liver sama itu tuh, hubungan liver dengan limpa adalah membatasi. Ketika membatasi, berlawanan menjadi menghina atau menindas. Menindas. Nah, itu kan teori Wusing ya, Wusing kan, kayak gitu ya. Jadi ya kan, jadi paham kan nanti. Makanya belajar ini enak banget. Oke, naik lagi kita belajar naik lagi. Ini ya, lidah yang bengkak menunjukkan adalah adanya kelembaban dan dahak. Ya. Ketika nanti mengeras, ya ini ada pembengkakan di liver. Ini pembengkakan di paru. Saya pernah punya ini kayak gini, adalah orang yang gagal ginjal, yang suka batuk, itu seperti ini. Ya. Ini seperti cik terbalik. Ya. Oke, ini bengkak, bentuknya bengkak. Ya, dari sisi samping, sisi atas yang tadi ya, di ujung yang bengkak. Ya, jadi jantungnya panas. Jantungnya seperti panas. Dadanya panas. Limpanya, livernya. Ya. Ini gambarannya. Ya tidak harus begini, tapi agak lonjong lah. Yang nanti tahu bengkak lah gitu ya. Ini kabar bengkakan. Ini bengkak tipis yang seperti ini nih. Ya, bengkak kan. Ya. Oke. Ini bengkak di jantung dan paru. Ini bengkak ada di area limpa. Limpa ya. Ada kelembaban ya, kelembaban di limpa. Kayak gini kelembaban di liver. Oke. Ini adalah ada bekas gigi. Kemudian di sini juga ada bengkak benjolan di dada sehingga seperti kanker. Jadi kayak kalau udah bicara bengkak, maka solusinya itu sebenarnya ini Bu. Bengkak itu pokoknya limpanya kurang energi. Oke. Kalau energi berarti titiknya untuk meningkatkan cing. Ya, titik cing. Titik cing ada di pergelangan kaki maupun pergelangan tangan. Titik. Ya kan? Nanti ya titik akupuntur ya. Oke. Siap. Jadi lumayan mata pelajaran hari ini cukup. Tapi sebenarnya sudah digambarkan dari tadi ya. Dari tadi sudah digambarkan. Ya, ini crack. Bisa. Oke, ini sedikit crack. Crack itu fluida, faktor fluida. Ini oke. Letak sama. Nanti kita lanjutkan mungkin di pekan apa ya, nanti saya jadwalkan. Insya Allah sebelum tanggal 29 kita ada Zoom lagi, mungkin 1 atau 2 kali, menguatkan pemahaman kita. Karena saya belum punya prinsip, teman-teman sudah gabung dan niat belajar, sudah mengeluarkan anggaran, itu harus paham. Oleh karena itu saya punya harapan teman-teman sedikit harus berani bicara. Salah tidak apa-apa. Karena kalau tidak mencoba, tidak akan tahu masalahnya. Oke. Mungkin itu dulu pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan hari ini kita mungkin ada waktu untuk diskusi ya. Oh, Masya Allah, kebablasan saya. Harusnya ada kebablasan, maaf ya, 3 menit lagi ya. Ya udah, oke. 2 pertanyaan, Bu. Nggak apa-apa. Maaf, saya sebenarnya maunya jam 9.30 selesai, 30 menit kita diskusi. Nggak apa-apa, masih ada next. Ya, siap.
ada pertemuan berikutnya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya kami persilahkan di 1 menit ke depan. 3 Satu menit, orang Bu. 1 menit. Ya, siap. Silakan, Bu. Ada contoh lidah yang ada gangguan di empedu nggak? Di empedu. Empedu itu Ya, identik dengan karena liver, selama Bu. liver ya, liver Nah, terus karena Mungkin nanti bisa di PR-kan Pak, mungkin kalau yang ini. Kita fokus yang barusan dibahas dulu boleh mungkin ya, karena waktunya juga mepet. Mungkin Ibu di sesi berikutnya kita akan persiapkan dulu mungkin. ya, Di nanti request dulu teka-teki ya. dengan Diteka-teki Ibu ya. siapa maaf? Bu Nina. Bu Nina. Baik Bu Nina, kita requestkan nih kepada Oke. guru kita untuk menampilkan lidah empedu. Begitu ya Bu ya? Ini Bu ada pertanyaan seputar tadi. Atau mau presentase juga boleh ya Pak Bu Yeseng ya? Boleh. Tidak harus bertanya. Presentase boleh dari 1 jam lebih. Ya apa yang telah disampaikan oleh Yeseng boleh dipersilakan mungkin. Kami Saya, beri panggung Bu selama 2 menit. Nurindah. Bu Nurindah ada yang ini. Monggo Bu Nurinda. Atau Bu Nina boleh. Bu Aisyah. Saya harus ada yang Si Patoyo mungkin Mbak Susi Patoyo ini udah pakar lidah nih. Mbak Susi nih. boleh. Prinsipnya silakan. Supaya ini nih saya tidak mau ini. Tidak Alhamdulillah mau. nih ada kedatangan tamu Pak Ustadz Wildan. Monggo Pak Ustadz. Akan barangkali mau menambahkan. Boleh, silakan. Afan baru gabung, Bu. Habis Gak nerapi. apa-apa. Masya Allah. Nyimak dulu. Afan, nyimak dulu. Terima kasih sudah hadir Pak. Syukran. Ya. Baik mungkin pertanyaannya di apa? Disimpan di grup ya. Next ya. Iya. Gimana? Yeseng cukup? Cukup. Saya pikir. Baik, teman-teman, terima kasih banyak wabillahi taufiq untuk guru kita, Yeseng KBU. Semoga selalu istiqomah ya dalam membersamai kami semua dan ilmu yang disampaikan Allah berikan pemahaman kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, terima kasih banyak semuanya. Selamat istirahat. Sampai berjumpa kembali di waktu yang nanti diinformasikan. Selanjutnya semoga teman-teman bisa speak up ya. Mungkin tadi karena saya sambil beres-beres, mohon maaf. Kebablasan, tidak apa-apa. Semoga mimpinya nyenyak dengan bermain lidah di dalam mimpi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sayang. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Saya mau nutup ya, supaya direkam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.